Matius 13. Introduction. Yesus mengajar tentang kerajaan sorga dengan menggunakan perumpamaan yang menyembunyikan dan mengungkapkan kemuliaan Yesus. Reflection. Bagaimana Injil telah mengubah kehidupan Anda dahulu? Bagaimana Injil mengubah hidup Anda sekarang? Bagaimana kebenaran tentang kerajaan sorga mengubah cara Anda memikirkan diri Anda sendiri, orang lain, dan kehidupan Anda? Ayat 1. Pada hari itu, menunjukkan waktu yang sama dengan pasal ke-12, ayat 2-9. Yesus mengajar menggunakan perumpamaan kepada orang banyak, mengangkat situasi sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Israel agar semua orang dapat mengerti apa yang disampaikannya. Dengan menggunakan perumpamaan, Yesus seakan memaksa pendengarnya untuk melihat kebenaran, tetapi juga sekaligus menyembunyikan kebenaran itu bagi mereka yang terlalu malas mencari kebenaran atau keras kepala. Kita harus berhati-hati dalam memahami perumpamaan agar kita tidak memberikan arti yang lain dari maksud yang sesungguhnya dari perumpamaan tersebut. Setiap perumpamaan memiliki makna sentral, kecuali disebutkan lain oleh Yesus sendiri. Pada perumpamaan tentang penabur ini, Yesus fokus pada berbagai jenis tanah yang semuanya menerima benih, namun hanya satu yang menghasilkan panen. Perumpamaan ini memberikan dorongan, semangat kepada para petani rohani, pengajar, pengkhotbah, dan orang yang memimpin orang lain kepada Tuhan. Walau petani telah menaburkan benih yang baik, tidak semua benih itu tumbuh. Bahkan, benih yang tumbuh pun memberikan hasil yang berbeda-beda, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena itu, seharusnya tidak perlu kita kecewa ketika kita memberitakan firman Tuhan. Ayat 11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui pengetahuan tentang kerajaan sorga hanya bisa dimengerti oleh orang yang menerima anugerah Allah. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, tetapi siapa yang tidak mempunyai, kita harus bertanggung jawab untuk menggunakan dengan baik apa yang kita miliki. Ketika seseorang menolak Yesus, kekerasan hati mereka menyingkirkan atau bahkan membuat pemahaman mereka yang sedikit itu menjadi tidak berguna. Ayat 13-15. Penggenapan nubuatan dalam Yesaya 6 ayat 9-10. Perumpamaan Yesus menyingkapkan kebenaran kerajaan sorga kepada anak-anak Allah, tetapi menyembunyikan kebenaran yang sama bagi orang-orang yang ada dalam penghukuman Allah. Ini menggarisbawahi inisiatif Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ayat 17. Yesus berkata apa yang disampaikan oleh para nabi mengenai kerajaan sorga hanyalah sebagian. Namun ketika Yesus Kristus hadir di dalam dunia, maka ajarannya adalah manifestasi atau pernyataan yang menyeluruh dan utuh dari kerajaan sorga. Ayat 18-23. Allah telah membandingkan umat Israel dengan ladang pertaniannya, di manalah mencari panen kebenaran dan keadilan. Kristus di sini menunjukkan bahwa firman-Nya akan menghasilkan buah yang diinginkan, namun hanya beberapa pendengarnya di Israel yang membuktikan diri sebagai orang Israel yang rohani. Ayat 19. Meskipun firman itu ditaburkan dalam hati, namun firman tersebut tidak tertanam dalam pikiran melalui pengenalan akan Allah tetapi tidak mengertinya. Sehingga iblis dengan mudah merampas benih itu dengan berbagai tipu dayanya, semudah burung-burung memakan benih yang ada di tepi jalan. Ayat 20-21. Segera menerimanya dengan gembira. Ada orang yang dengan gembira dan sukacita mendengar firman Allah, namun karena hatinya tetap keras, tanah yang berbatu-batu, maka kekerasan hatinya itu menghentikan karya Allah yang hendak mengubah motivasi yang terdalam di dalam hatinya, tidak berakar dan tahan sebentar saja, sehingga saat datang penindasan dan penderitaan, maka orang itu pun menjadi murtad. Ayat 22. Kekhawatiran dunia, kecemasan dan ketakutan akan hal-hal duniawi, tipu daya kekayaan, keinginan untuk hal-hal duniawi, disebabkan keyakinan yang salah bahwa
Hal-hal itu dapat memberi kebahagiaan, upaya untuk menerima firman Tuhan tanpa pertobatan terhadap keduniawian tidak akan ada gunanya. Ayat 23. Karakteristik dari tanah yang baik yang menghasilkan buah adalah orang yang mendengarkan firman dan kemudian mengerti firman itu melalui pengenalan akan Allah sehingga iblis, aniaya dan godaan duniawi tidak dapat menghentikannya untuk menghasilkan hidup yang baru meskipun dalam berbagai tingkat. Ayat 24-30. Arti dari perumpamaan ini dapat dilihat di Matius 13 ayat 36-43. Semua perumpamaan di dalam pasal ini mengajarkan tentang Allah dan kerajaannya. Perumpamaan-perumpamaan ini menjelaskan bahwa kerajaan surga bukanlah sebuah lokasi geografis, tetapi adalah wilayah spiritual di mana Tuhan memerintah. Kita pun dapat ikut serta di dalam kerajaan itu saat kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa lalang orang tidak percaya dan gandum orang percaya harus hidup berdampingan di dunia ini, seperti petani yang tidak dengan segera mencabut lalang di ladangnya agar gandum tidak ikut tercabut. Allah pun mengizinkan orang tidak percaya untuk hidup bersama orang percaya di dunia ini dalam suatu waktu. Jika dalam perumpamaan sebelumnya musuh iblis mencuri benih yang ditaburkan, di sini musuh iblis justru yang menaburkan benih lalang. Kita perlu membedakan makna dari dua perumpamaan tersebut. Lalang dan gandum itu dibiarkan bersama menunggu masa penusian, masa penghakiman. Kita harus mempersiapkan diri dengan memastikan iman kita murni. Ayat 31-32. Biji sesawi adalah benih terkecil yang umum ditanam oleh masyarakat Israel. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa walaupun benih kerajaan Allah memiliki awal yang kecil, tapi akan tumbuh menjadi besar, menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang, adalah sebuah gambaran tentang keamanan dan kemakmuran dari sebuah kerajaan. Ayat 33. Dalam bagian lain di Alkitab, ragi digunakan sebagai simbol kejahatan atau kecemaran. Namun kali ini ragi digunakan sebagai lambang pertumbuhan yang positif. Meskipun ragi terlihat seperti bahan yang kecil namun dapat mengembangkan adonan roti menjadi besar. Sekalipun benih kerajaan Allah nampak kecil dan tidak terlihat, namun akan memberi pengaruh dan dampak yang besar bagi dunia. Ayat 34-35. Penulis kitab Matius memberikan penjelasan tentang tujuan Kristus menyampaikan pengajarannya dalam perumpamaan dengan mengutip Mazmur 78 ayat kedua, ayat 37-41. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setiap elemen dalam perumpamaan ini melambangkan sesuatu tentang kerajaannya. Anak manusia adalah dirinya sendiri, Sang Juru Selamat, yang menaburkan benih yang baik sekaligus sebagai hakim atas seluruh umat manusia. Tuhan mengizinkan anak-anaknya, benih yang baik dan orang-orang fasik, lalang hidup bersama di dunia ini dalam suatu masa. Sama seperti seorang petani yang membiarkan lalang tumbuh bersama dengan gandum, agar bila lalang itu dicabut gandum tidak ikut tercabut. Barulah pada saat penuaian akhir zaman, segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ada orang Kristen yang sejati dan palsu di dalam gereja, tetapi kita harus berhati-hati memberikan penilaian kita karena hanya Yesuslah yang berhak menilai dan memberikan pemisahan yang terakhir. Lebih penting untuk memperhatikan bagaimana respon kita masing-masing terhadap Tuhan daripada menilai respon orang lain. Ayat 42. Ratapan dan kertakan jijik. Ini adalah gambaran yang nyata tentang neraka. Mereka yang berkata tidak peduli terhadap hal-hal setelah kematian, sesungguhnya tidak menyadari apa yang mereka katakan. Mereka akan mengalami hukuman atas keegoisan mereka dan ketidakpedulian mereka akan Allah. Ayat 43.
Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Orang percaya akan bersinar seperti matahari di kerajaan Allah, berbeda dengan mereka yang berada di bawah penghakimannya. Sebuah ilustrasi yang digunakan dalam Daniel 12 ayat ketiga, ayat 44-46. Kedua perumpamaan ini memiliki arti yang sangat mirip, mengilustrasikan nilai kerajaan Allah yang tiada ternilai. Jika seseorang menemukannya, maka ia akan sangat bersukacita dan rela mengorbankan segala hal untuk mendapatkan kerajaan surga. Namun, ada sedikit perbedaan dari dua perumpamaan ini. Dalam perumpamaan yang pertama, kerajaan Allah yang tersembunyi kadangkala ditemukan secara tidak sengaja. Sementara perumpamaan yang berikutnya menggambarkan seorang yang memang bertujuan untuk mencarinya. Kebenaran yang dapat kita ambil di sini adalah Allah memimpin manusia ke dalam kerajaannya dengan berbagai macam cara. Ayat 47-51. Pukat adalah sebuah jala yang besar, diperlengkapi dengan pemberat di bagian bawahnya untuk menangkap ikan dalam jumlah banyak. Dalam perumpamaan ini, Yesus memberikan dua tahap pemisahan. Tahap pertama, ikan dipisahkan dari laut menggunakan pukat. Pukat menggambarkan pemberitaan Injil secara umum yang memanggil orang untuk keluar dari cara hidup dunia, hidup dalam dosa, masuk dalam persekutuannya sebagai gereja tubuh Kristus. Tahap kedua, nelayan kemudian memisahkan ikan yang baik dan buruk. Artinya, pada hari penghakiman dalam gereja akan ada pemisahan antara orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat dengan orang-orang yang munafik. Ayat 52, yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Pernyataan ini merujuk pada tugas murid-murid untuk menyampaikan kebenaran yang baru. Ayat 53-56. Setibanya di tempat asalnya, ketika Yesus tiba di kota asal yaitu Nazaret, Yesus mengajar orang-orang yang ada di rumah ibadat di kota itu. Orang-orang dari kota asalnya takjub dengan pengajaran hikmat dan kuasanya. Namun, mereka tetap tidak percaya bahwa Mesias itu datang dari kalangan orang biasa-biasa saja. Ayat 57. Seorang nabi, Yesus menggunakan gelar nabi atas dirinya sendiri. Hal ini adalah sebuah penggenapan dari nubuat seperti yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama bahwa Yesus akan menegang 3 jabatan, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Ayat 58. Karena ketidakpercayaan mereka, meskipun Tuhan dapat melakukan apa yang dikehendakinya tanpa mempedulikan ketidaksetiaan manusia, tetapi kuasa Yesus dikendalikan dan dibatasi oleh kehendak Bapanya. Yesus tidak melakukan banyak mukjizat di sana karena mereka tidak percaya kepadanya.